Halo, apa kabar Wongkito Galos? Selamat berjumpa kembali dalam program berita seputar iNews Sumsel. Di saat Anda siap beraktivitas di pagi hari, saya, Mita Andani, siap menemani Anda dengan berbagai berita dan informasi menarik hari ini, Senin 5 Juni 2023. Sajian utama hari ini antara lain, Polres Muara Enim amankan truk pengangkut batu bara ilegal. Ini jadi masalah sosial. Pekerja galian pipa temukan granat aktif. Dan jangan lewatkan peluang usaha DIY bento cake. Pemirsa, inilah seputar iNews Sumsel selengkapnya. Kita awali dengan informasi pertama, pemirsa. Polres Muara Enim mengamankan 3 unit truk tronton yang mengangkut batu bara ilegal. Dari dalam truk, pihak kepolisian berhasil mengamankan setidaknya ratusan ton batu bara yang dikemas dalam karung. Banyaknya truk pengangkut batu bara yang melintas di jalan lintas tengah Sumatera mengakibatkan kemacetan dan mengganggu aktivitas pengguna jalan lain. Truk angkutan batu bara ini konvoi dengan jumlah yang panjang direspon cepat polisi. Pihak Polres melakukan penahanan terhadap 3 unit truk tronton yang melintas di sepanjang jalan Tanjung Enim, Tanjung Agung menuju Oki hingga ke Lampung. Dari kendaraan yang diamankan, petugas berhasil mengamankan truk tronton bermuatan batu bara ilegal yang dikemas dalam karung dengan total sekitar ratusan ton. Kapolres Muara Enim AKBP Andi Supriyadi menyatakan selama 3 hari ini, pihaknya melakukan penindakan dengan mengamankan 3 kendaraan mengangkut batu bara ilegal yang berasal dari Simpang Karso, Tanjung Agung. Truk trailer gandeng ini diduga mengangkut batu bara hingga 50 ton. Dengan kondisi jalan saat ini, truk tersebut akan kesulitan saat bermanuver dan pasti akan menyebabkan pengguna jalan lain terganggu. Ini jadi masalah sosial. Tinggal menunggu tahap 2. Kemudian ada juga barang bukti kecelakaan lalu lintas, tapi itu juga mengangkut batu bara, ya, mengangkut batu bara. Semuanya ini kaitannya pasti ada kaitannya dengan batu bara, rekan-rekan sekalian. Dari hasil pemeriksaan, truk angkutan batu bara ini akan menuju Cilegon dan Rangkas Bitung, Banten. Sopir truk dikenakan pasal 161 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang minerba dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Dari Muara Enim, Edwin Syah Satria, iNews melaporkan. Pekerja pembangunan pipa air bersih PDAM Palembang dikagetkan dengan penemuan 1 buah granat aktif di dalam galian tanah. Granat ini diduga berasal dari peninggalan sisa perang kemerdekaan RI. Warga Jalan DI Panjaitan Lorong Lama, Kecamatan Paju, Palembang digegerkan dengan penemuan bom granat aktif yang diduga peninggalan zaman perang. Granat ini pertama kali ditemukan pekerja pipa air bersih PDAM Tirta Musi saat sedang menggali lubang pipa yang berada di dalam tanah. Melihat adanya granat tersebut, pekerja pipa langsung memanggil warga setempat. Pihak kepolisian yang mendapatkan informasi dari warga langsung mendatangi lokasi penemuan granat tersebut. Pas kami buang tanah itu kan, tiba-tiba itu ada barang itu. Kita ini lagi bangun apa, Pak? Masang pipa PDAM. Jam berapa penemuannya tadi, Pak? Sholat maghrib. Saat ini, granat telah dievakuasi pihak kepolisian untuk dilakukan pengamanan. Dari Palembang, Muhammad David, iNews melaporkan. Seorang kepala desa di Kabupaten Oki menangis histeris saat ditahan dan ditetapkan sebagai tersangka atas perbuatannya melakukan pungli pembuatan SPH tanah masyarakat. Pelaku telah menerbitkan sebanyak 235 SPH dengan kerugian mencapai 600 juta rupiah lebih. Yulia Dia Eka Lestari, Kepala Desa Sumber Baru Kecamatan Mesuji Raya, Kabupaten Oki, tak kuasa menahan air mata saat ditetapkan tersangka dan digelandang ketahanan oleh penyidik Kejari Oki. Di hadapan penyidik, tersangka terus menangis menyesali perbuatannya. Tersangka terbukti bersalah dan melawan hukum atas perbuatannya melakukan pungutan liar atau pungli dalam pembuatan SPH tanah masyarakat desa. Pungli tersebut dilakukan tersangka pada tahun 2021 atas SPH tanah dalam kegiatan replanting perkebunan kelapa sawit.
Sebanyak 235 surat yang diterbitkan tersangka sehingga keuntungan yang didapat mencapai Rp682.500.000. Tersangka langsung digiring ke lembaga pemasyarakatan selama 20 hari ke depan. Sebelumnya, penyidik juga berhasil menyita uang sebanyak Rp150 juta dari perangkat desa. Karena kita melakukan penahanan terhadap saudari Eka Lestari. Beliau adalah Kepala Desa Sumber Baru, Pasujiraya, Kabupaten Oki. Tindakan tersangka melanggar hukum karena masuk ranah tindak pidana korupsi, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang dirubah menjadi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2021 tentang tindak pidana korupsi dengan ancaman di atas 5 tahun penjara. Dari Ogan Komering Ilir, Fitriadi, iNews melaporkan. Sering meresahkan, seorang penderita gangguan jiwa warga Lorong Duren, Kelurahan 5 Ulu Palembang dievakuasi ke Rumah Sakit Ernaldi Bahar oleh Dinas Sosial setempat untuk mendapatkan perawatan. Kerap meresahkan dan demi kenyamanan pihak keluarga dan warga sekitar, seorang ODGJ bernama Sapta berusia 28 tahun yang beralamatkan di Lorong Duren, Kelurahan 5 Ulu, Kecamatan Seberang Ulu 1, Kota Palembang dievakuasi petugas Dinas Sosial Kota Palembang ke Rumah Sakit Ernaldi Bahar untuk mendapatkan perawatan. Pihak keluarga menyatakan Sapta mulai mengidap gangguan kejiwaan sejak tahun 2013 pasca kecelakaan. Sapta juga sering mengamuk. Bahkan dalam 1 bulan belakang Sapta tidak pernah lagi mengenakan pakaian. Sejak kapan mungkin bisa ceritakan? Sejak kapan dia mulai? 2013. Pemicunya apa lah mungkin? Pemicunya kecelakaan. Kecelakaannya. Kepala Seksi Rehabilitasi Dinas Sosial Kota Palembang, Enos Fredrik, menyatakan evakuasi terhadap penderita gangguan kejiwaan ini dilakukan agar pasien mendapat perawatan maksimal di rumah sakit. Kita arahkan dulu, yang kakak bilang tadi, kita arahkan ke Ernaldi Bahar untuk ditindaklanjuti dan diobati, dan sesudah mereka sudah diobati di Rumah Sakit Ernaldi Bahar, melindungi atau merawat dari pasien itu, di mana selalu harus minum obat. Memonitoring para penderita ODGJ yang dianggap meresahkan warga untuk dilakukan perawatan lebih intensif menuju Palembang bebas ODGJ. Dari Palembang, Erwin Setiawan, iNews melaporkan. Pemirsa, Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palembang kembali melakukan pembongkaran lapak pedagang kaki lima yang berada di atas trotoar di kawasan Jakabaring, Palembang. Pembongkaran ini tanpa mendapat perlawanan dari para pedagang. Pembongkaran bangunan lapak pedagang kaki lima di Jalan Gubernur Haji Bastari, Kecamatan Seberang Jakabaring, Palembang ini dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palembang Kamis kemarin. Pembongkaran dilakukan lantaran banyaknya pedagang yang masih membandel tetap berdagang di pinggir jalan sehingga menimbulkan kemacetan. Petugas telah memberikan surat peringatan kepada pedagang agar tidak berdagang di atas trotoar dan pinggir jalan namun tetap membandel. Para pedagang yang masih membandel ini akhirnya diberikan tindakan petugas dengan cara membongkar lapak dagangannya dan mengangkut gerobak milik pedagang ke kantor Satpol PP Kota Palembang. Kepala Seksi Operasional Satpol PP Kota Palembang, Heri, menyatakan pembongkaran lapak pedagang dilakukan karena melanggar Perda Kota Palembang. Dan memang sudah melanggar daripada aturan Perda 44 tahun 2002, juga Perda nomor 13 tahun 2007 tentang ketentraman ketertiban. Jadi pagi ini kita lakukan penertiban agar pemilik pelaku usaha ini yang gerobak-gerobak ini tidak lagi menaruh barang dagangannya di pintu masuk Mitra 10 ini. Satpol PP Kota Palembang akan terus melakukan pembongkaran terhadap lapak pedagang kaki lima yang tetap menggelar dagangan di tempat terlarang. Dari Palembang, Muhammad David, iNews melaporkan. Peluang usaha DIY bento cake. Saksikan beritanya sesaat lagi. Atika Hasiholan yang lagi seneng banget karena ibunda Ratna Sarumpait akhirnya bebas bersyarat. Kali ini Ruben akan melaporkan oknum yang dianggap menghina Betan dan Thalia Onsu.
Digelar di kediaman Jennifer, pasangan ini sampai merogoh kocek ratusan juta rupiah demi menggelar pesta meriah. Tim gabungan kembali mengevakuasi korban kecelakaan bus Sriwijaya. Pemirsa, polisi akan mengumumkan hasil uji balistik penembakan gedung DPR. Pemirsa, razia minuman keras di Tangerang, Banten diwarnai kejar-kejaran polisi dan beberapa pemuda mabuk. Atika Hasiholan yang lagi seneng banget karena ibunda Ratna Sarumpait akhirnya bebas bersyarat. Kali ini Ruben akan melaporkan oknum yang dianggap menghina Betran dan Thalia Onsu. Digelar di kediaman Jennifer, pasangan ini sampai merogoh kocek ratusan juta rupiah demi menggelar pesta meriah. Tim gabungan kembali mengevakuasi korban kecelakaan bus Sriwijaya. Pemirsa, polisi akan mengumumkan hasil uji balistik penembakan gedung DPR. Pemirsa, razia minuman keras di Tangerang, Banten diwarnai kejar-kejaran polisi dan beberapa pemuda mabuk. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami. Pengurus Dewan Pimpinan Daerah Perindo Kabupaten Musirawas menghadiri pemanggilan pihak penyidik Polres Musirawas atas kasus perusakan kantor DPD Partai Perindo Musirawas. Selain Ketua DPD, ada 3 orang turut diperiksa sebagai saksi. Ketua serta pengurus Dewan Pimpinan Daerah Partai Perindo Kabupaten Musirawas mendatangi Satuan Reserse Kriminal Polres Musirawas. Kedatangan pengurus Partai Perindo Musirawas yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum atau KPU bernomor urut 16 pada kertas suara pemilu 2024 ini untuk menghadiri atas pemanggilan pihak penyidik Polres sebagai saksi pelapor perusakan sekretariat kantor DPD Perindo Kabupaten Musirawas, Jalan Lintas Sumatera, Desa Muara Beliti Baru, Kecamatan Muara Beliti, Musirawas diduga dirusak orang tidak dikenal pada hari Minggu 28 Mei 2023 lalu. Selain Ketua DPD, ada 2 orang pengurus Partai Perindo Musirawas yang dikenal partai modern yang peduli rakyat kecil, gigih berjuang untuk menciptakan lapangan kerja dan Indonesia sejahtera, diperiksa sebagai saksi dan 1 orang warga. Jadi pada hari ini kita dipanggil lagi oleh pihak Polres Musirawas guna untuk melakukan pemeriksaan lanjutan termasuk saksi-saksi terkait dengan kejadian perusakan papan merek dan atribut milik DPD Partai Perindo Kabupaten Musirawas. Polisi telah mengamankan beberapa barang bukti dari insiden perusakan kantor DPD Partai Perindo Musirawas ini. Dari Musirawas, Faizal Agustiawan, iNews melaporkan. Lantaran cemburu, sang pacar menerima pesan singkat melalui WhatsApp dari mantan pacar. Seorang mahasiswa di Palembang tega menganiaya pacarnya sendiri. Korban mengalami luka lebam. Theo Putrajaya, seorang mahasiswa di salah satu universitas di kota Palembang ini hanya tertunduk lesu saat ditangkap unit reskrim Polsek Seberang Ulu 2 Palembang Sabtu kemarin. Pelaku ditangkap karena telah menganiaya pacarnya sendiri, seorang mahasiswi. Dari hasil pemeriksaan polisi, penganiayaan yang dilakukan pelaku dipicu cemburu buta setelah pelaku melihat ada pesan singkat WhatsApp dari mantan pacar korban di handphone milik korban. Sebelum penganiayaan, pelaku dan korban sempat terlibat pertengkaran hingga berujung pada tindak penganiayaan. Akibat penganiayaan tersebut, korban mengalami sejumlah luka memar.
Usai menganiaya, pelaku sempat kabur ke tempat keluarganya di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur dan ditangkap polisi. Sempat kabur dan berhasil kita amankan, kita tangkap. Ogan Timur tempat siapa, Bang? Di Ogan Timur di tempat keluarganya. Berapa hari setelah kejadian, Bang? 3 hari setelah kejadian kami mencari informasi dan kami aman. Akibat perbuatannya, pelaku dijerat pasal 351 KUHP tentang penganiayaan dengan ancaman paling lama 5 tahun penjara. Dari Palembang, Muhammad David, iNews melaporkan. Menghias dan mempercantik kue ternyata dapat menjadi salah satu peluang usaha masa kini. Bagi sebagian masyarakat, keindahan dan kecantikan dalam penyajian makanan dapat menumbuhkan minat pecinta kuliner, khususnya kalangan anak muda. Berikut liputannya untuk Anda. Sekelompok anak muda ini tampak begitu serius mengikuti pelatihan menghias dan mempercantik kue DIY bento cake yang diselenggarakan Sri Kandi Ganjar Sumatera Selatan bersama pelaku pengusaha UMKM kue di Jalan Residen Abdul Rozak 2 Ilir, Kecamatan Ilir Timur 2, Palembang. Bagi sejumlah kalangan masyarakat, khususnya kalangan anak muda, kue dengan hiasan menarik dan cantik dapat menjadi sarana penarik minat pecinta kuliner untuk datang berkunjung ke suatu gerai makanan. Biasanya, sajian kue seperti ini banyak dipromosikan dengan menggunakan akun media sosial seperti Facebook, Instagram, dan sejumlah platform digital lainnya yang akrab dengan kegiatan interaksi sosial kalangan anak muda. Pelatihan menghias kue atau bento cake merupakan sarana membuka peluang usaha bagi kalangan anak muda untuk mengambil momentum dan mengasah kreativitas serta semakin produktif dalam melihat potensi peluang usaha yang dapat menumbuhkan perekonomian. Jadi selain untuk menambah kreativitas masing-masing, kita mengajak mereka agar bisa menjadikan kegiatan ini sebagai peluang usaha.